Oke, aku izin share screen dulu. Oke, jadi kemarin tuh aku sampai nomor 10 ya. Mungkin aku lanjut bahas di nomor 10. Bentar. Ya, jadi oh ya ini masih pakai soal yang kemarin ya, yang 2019. Hmm, ya. Jadi di sini di nomor 10 ini disebutkan kalau Anda memiliki dua konstruk gen GFP yaitu gambar A dan juga ya dari gambar A. Kedua konstruk gen ini bedanya di mana? Bedanya di keberadaan enhancer yang dapat meningkatkan ekspresi gen. Kalau misalnya ada glukokortikoid. Kedua konstruk kemudian ditransfeksi secara terpisah ke dua jenis sel berbeda. Setelah itu Anda mengukur ekspresi gen GFP pada setiap sel lain dengan dan tanpa dexamethasone. Anda kemudian melakukan modifikasi pada konstruk Y dengan melakukan delesi dengan pada bagian dari enhancer. Konstruk baru tersebut kemudian ditransfeksi lagi. Lalu GFP diukur dengan cara yang sama. Oke, kita ke pernyataannya ya. Yang A, sel lain satu kemungkinan memiliki reseptor glukokortikoid, sedangkan sel lain dua tidak. Nah, ini jawabannya adalah salah. Nah, kenapa salah? Karena kalau kita lihat di sini, kalau misalnya kedua sel ini dia bisa di istilahnya di enhance gitu produksi GFP-nya kalau misalnya ada glukokortikoid gitu. Bisa kita bandingin, bisa kita lihat di sel lain satu nih misalnya. Di sel lain satu kalau nggak ada glukokortikoid, dia ekspresinya 20 di yang bagian Y ya. Kalau misalnya ada glukokortikoid, dia ekspresinya jadi 100. Di sel lain dua juga begitu, ada peningkatan. Kalau misalnya dia nggak ada glukokortikoid, dia 1. Kalau ada, dia 80 gitu. Ya hal ini menunjukkan kalau dua-duanya punya reseptor glukokortikoid gitu. Yang membedakan adalah apa? Di sini kalau di sel lain satu itu, hmm, dia itu baseline-nya. Kalau misalnya nggak ada glukokortikoid yang di sini, dia baseline-nya itu adalah 20. Kalau misalnya ada enhancer tapi nggak ada glukokortikoid ya. Sedangkan di sel lain 2, dia baseline-nya adalah 1. Jadi dua-duanya tetap punya reseptor glukokortikoid gitu. Tetapi yang membedakan di sini ya seperti pada soal juga udah dibilang nih gitu. Bedanya di mana yaitu di enhancer-nya gitu. Yang enhancer sel lain satu lebih aktif lah istilahnya. Terus kalau yang B itu sel lain satu kemungkinan memiliki reseptor glukokortikoid dengan mutasi gain of function yang menyebabkan peningkatan aktivitas reseptor. Kita lihat di sini. Ya ini benar. Kenapa benar ya? Karena bisa kita lihat di sini sih sebetulnya di bagian Y. Kalau di Y kan bisa kalian lihat waktu ditambahin glukokortikoid maupun nggak ditambahin glukokortikoid, si sel lain satu itu produksinya lebih banyak. Waktu nggak ditambahin glukokortikoid, dia produksinya 20 waktu di sel lain satu. Sedangkan di sel lain 2, dia produksinya cuma 1. Di sel lain satu, waktu dia ditambahin glukokortikoid, produksinya jadi 100. Di sel lain 2, dia cuma 80. Jadi ya di sini kemungkinan si sel lain satu, dia ada si reseptor glukokortikoidnya, dia itu gain of function gitu. Atau dia itu uh, mendapatkan suatu fungsi baru
yang dimana fungsi barunya ini adalah peningkatan ekspresi dari reseptornya ini gitu. Eh, dari reseptor yang menyebabkan gennya ini mengalami peningkatan ekspresi. Yang C, sel N1 memiliki protein yang spesifik pada jaringan tertentu yang dapat mengenali dan menstimulasi enhancer pada bagian yang berbeda dari glucocorticoid. Ini itu hmm, jujur aku agak ragu ya. Sel N1 memiliki protein yang spesifik pada jaringan tertentu. Ya ini aku agak ragu apakah dia benar atau salah ya. Kenapa aku ragu? Karena ya kalau sel N1 memiliki protein spesifik. Hmm, sebetulnya agak susah sih dilihat dari sini ya, dari data yang ini, karena nggak ada yang menunjukkan dia itu punya protein yang spesifik pada jaringan tertentu. Karena kedua sel lain ini kita nggak disebutin sel lainnya ini apakah dari jaringan yang sama atau berbeda gitu. Ya mungkin salah ya, tapi aku juga nggak terlalu yakin sih kalau yang C. Terus yang D, DLS yang dilakukan pada konstruksi menyebabkan glucocorticoid tidak dapat berikatan langsung dengan DNA tanpa bantuan reseptor glucocorticoid. DLS yang dilakukan pada konstruksi. Oh, ini salah sih. Ya, ini sebetulnya kenapa salah ya? Karena glucocorticoid itu kalau misalnya berikatan dengan DNA, emang harus pakai ini, emang harus pakai reseptornya. Dia nggak bisa langsung berikatan, langsung nempel ke DNA gitu. Jadi bukan karena DLSI-nya ya, tapi emang dari sananya begitu. Si glucocorticoid ini, dia nggak bisa nempel kalau misalnya nggak nempel duluan sama reseptor gitu. Ya, iya yang C itu salah karena belum pasti. Di sini dia sebutnya cuma sel line. Sel line itu belum tentu dia dari jaringan yang berbeda. Begitu. Yang sel line 2 juga bisa dibilang dapat mutasi gain of function, Kak. Kayaknya enggak sih, lebih ke sel line 1 gitu. Karena kalau gain of function tuh biasanya lebih ke mutasi-mutasi yang dia meningkatkan ekspresi, meningkatkan aktivitas, walaupun nggak selalu ya, tapi kecenderungannya adalah begitu. Ya gimana, ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke. Apa nih? Iya, kenapa? Oh, yang D ya? Yang D itu sebetulnya kenapa salah? D itu kan DLSI yang dilakukan pada konstruksi menyebabkan glucocorticoid tidak dapat berikatan langsung dengan DNA tanpa bantuan reseptor glucocorticoid. Gitu. Jadi sebetulnya ini, si glucocorticoid ini emang dari sananya nggak bisa nempel langsung dengan DNA gitu. Mau ada DLSI, mau nggak ada DLSI, ya dia nggak bisa nempel langsung sama DNA gitu. Jadi ya salah. Kenapa sih si glucocorticoid ini emang nggak bisa menempel langsung dengan DNA, tapi bukan karena DLSI-nya, karena emang ya dia butuh reseptor buat nempel. Begitu. Kalau dari pemahaman aku begitu sih ya. Sebetulnya yang nomor 10 ini aku masih agak-agak ragu gitu. Jadi mungkin kalau ada yang salah boleh dikoreksi juga.
Oke, mungkin kita lanjut ke nomor selanjutnya. Suatu individu tumbuhan dapat memiliki lebih dari satu bentuk morfologi daun. Nah, di sini kita ditunjukin tanaman ginkgo biloba yang adalah tanaman gimnosperm gitu. Ya, jadi dia punya daun yang disebut sebagai long shoot yang dia itu cabangnya panjang, ada juga yang dia itu yang cabangnya pendek, yang short shoot gitu. Gambar di bawah ini memperlihatkan anatomi dari daun pada masing-masing cabang, baik yang short maupun yang long. Yang A dulu deh. Bagian yang ditunjuk panah hitam merupakan petunjuk bahwa sayatan tersebut berasal dari gimnospermae. Nah, ini benar. Bagian yang ditunjuk panah hitam ini apa ya? Ada yang tahu ini apa? Yang ditunjuk panah hitam. Jaringan tipe apa? Jaringan apa nih? Betulnya bisa kita lihat dari warnanya sih. Warnanya kemerah-merahan nih. Itu bukan angios ya. Iya, itu silem. Iya, itu silem gitu. Tapi ini tanamannya bukan tanaman angios. Dan sebetulnya bisa kalian lihat kalau silemnya tuh cenderung dia ukurannya nggak ada yang gede banget gitu. Nggak kayak di angiosperm. Dia ukurannya ya cenderung mirip-mirip aja gitu. Atau ukurannya dia cenderung sama lah. Nah, ini salah satu ciri dari si gimnospermae ya. Jadi kalau gimnospermae itu dia punya silamnya itu namanya adalah trakeit. Silam di gimnosperm itu adalah trakeit. Sementara kalau di angiosperm itu dia punya trakeit juga. Tapi dia juga punya yang namanya trakea atau sering juga disebut sebagai vessel element. Gitu. Dimana si vessel element ini dia cenderung ukurannya emang lebih gede gitu dibanding trakeit, dan perbedaan ukurannya ini biasanya lumayan jelas, lumayan apa kelihatan gitu. Nah, di sini enggak begitu. Terus apa lagi nih? Yang B, bagian yang ditunjuk mengalami penebalan dinding sel yang tersusun atas lignin. Ya, ini benar ya. Ini benar. Ya, ya iya. Kalau silam kan dia mengalami penebalan dinding sel ya, dinding sel sekunder. Yang penebalan dinding selnya ini dari lignin. Makanya benar begitu. Dan ini juga kenapa dia jadi kewarnain jadi warna merah ya. Kalau kalian lihat kenapa dia warna merah ya karena si pewarnanya ini dia bisa berikatan dengan si lignin ini gitu. Biasanya tuh pakai polyglucino HCl kalau buat ngewarnain lignin gitu. Yang C, sayatan di atas memiliki komponen yang berperan dalam mentransform sukrosa. Ini aku cenderung ke benar gitu. Ya, kalau menurutku sih yang bagian sini-sininya itu adalah foemnya ya gitu. Terakhir dan gini, silam itu tersusun atas dua jenis gitu. Silam itu ada dua jenis, ada yang namanya trakeit, ada yang namanya trakea gitu. Jadi ya ini adalah silam. Ini semua adalah silam nih yang di warnanya merah-merah begini. Ini semuanya silam. Silamnya jenis apa? Silamnya itu jenis trakeit gitu. Kenapa jenisnya trakeit? Karena pertama ukurannya dia cenderung nggak beda jauh satu sama lain gitu. Atau cenderung uniform. Dan kalau misalnya ada trakea, kalau trakea itu ukurannya dia biasanya jauh lebih besar dibanding si traket ini. Gitu.
Jadi kalau misalnya di tumbuhan angiosperm ya, biasanya kalian menemukan ada trakea yang kecil-kecil kayak begini. Terus ada satu trakea nih yang ukurannya besar. Gitu. Di bagian silam yang lain juga begitu. Misalnya di sininya. Nah ini ada lagi satu trakea yang besar. Begitu. Jadi emang kalau misalnya di angiosperm itu bedanya lumayan jauh gitu antara ukurannya ya, ukuran antara si trakea dengan si trakeanya ini. Begitu. Terus yang D, sayatan A menunjukkan daun pada cabang panjang. Ini salah ya. Sebetulnya logikanya sederhana aja sih. Kalau kalian lihat di sini pembuluhnya lebih ekstensif atau lebih banyak di yang kanan kan, gitu. Di sayatan yang B kan, gitu. Ya kalau misalnya dia batangnya itu panjang gitu, berarti dia harusnya nih pembuluhnya juga lebih besar-besar, lebih banyak dong gitu. Karena ya bandingin aja kalau misalnya di cabang yang pendek nih, cabang yang pendek, satu cabang ya paling mengarahnya ke satu daun doang. Gitu. Sedangkan di cabang yang panjang, yaitu satu cabang mengarah ke banyak daun. Gitu. Dan tiap daun ini kan nanti dia butuh silem kan buat apa mendapatkan air dan mineralnya gitu. Makanya ya kalau kita pakai logika ini si sayatan yang dia itu dari cabang panjang itu adalah yang B. Begitu. Dan bisa juga dilihat dari ukurannya nih, ukuran cabangnya ya. Kalau di sini di cabang yang panjang itu ukurannya bisa kalian lihat kan dari gambarnya itu lebih tebal gitu. Lebih tebal dibanding cabang-cabang yang pendek. Nih ininya. Dibanding cabang-cabang yang pendek nih. Itu. Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak? Sampai ini. Oh wait. Oke, aku eh apa nih? Kenapa bisa tahu panjang pendeknya, Kak? Ini tadi ya kita lihat aja dari ukuran sama banyak pembuluhnya. Ini kan kayaknya aku harus ganti warna nih biar lebih jelas ya. Bentar aku hapus dulu ya. Kalau kalian lihat di saya tanya A, pembuluhnya tuh cuma segini kan. Pembuluhnya tuh dikit. Duh, tetap nggak jelas ya. Pakai warna apa nih? Dia pembuluh silamnya cuma dikit kan. Cuma dua gitu. Sedangkan di yang kanan tuh pembuluhnya lebih banyak dan lebih ekstensif lah. Iya dia pembuluhnya lebih banyak lah simpelnya. Itu. Dan ya kalau misalnya di cabang yang panjang dia butuh untuk menyuplai daun yang lebih banyak kan. Karena di satu cabang ini dia itu punya beberapa daun. Sedangkan kalau di cabang yang pendek kalau kalian lihat ya udah dia daunnya cuma ini doang. Cuma satu daun gitu. Iya, yang batangnya panjang sebetulnya lebih tepatnya ya siomnya tebal bisa atau lebih banyak wah siomnya. Begitu sih kalau menurutku. Dan emang di papernya begitu sih. Di papernya yang kanan ini yang cabang panjang. Oke, aku lanjut dulu mungkin ya. Daikon merupakan sayuran yang cukup populer di Jepang. Sayuran ini dapat dimakan mentah atau dimasak menjadi daikon oroshi yang menjadi topping makanan.
Gambar di bawah ini menunjukkan morfologi dan anatomi dari daikon. Nah, yang A, daikon merupakan modifikasi batang. Benar atau salah nih? Ayo, kalau kalian lihat, menurut kalian ini batang atau akar? Ya, yang mungkin dua itu sih. Kalau daun kayaknya enggak. Oh, ya. Iya, ini daikon itu akar ya. Gitu. Jadi dia tuh masih mirip-mirip sama kayak wortel gitu. Dia ini modifikasi akar. Dari mana lihatnya? Pertama di sini ada akar-akar nih yang serabut-serabut kayak gini, yang nempel ke bagian, ya ini akarnya. Ya ada akarnya lah di sini. Ada akar yang kelihatan kayak akar beneran gitu. Terus apa lagi di sini kalau kalian lihat tunasnya itu, di sini emang ada tunas nih. Atau ada pertumbuhan lah ya, pertumbuhan daun di sini. Tapi dia itu pertumbuhannya bukan di pinggir-pinggirnya. Dia itu agak di atas dan di atasnya ini ada kayak perbedaan nih. Jadi kayak kelihatan jelas lah ya. Yang bagian sini tuh bagian batangnya nih yang agak menyempit gini. Yang bagian bawahnya itu ada bagian akarnya. Begitu. Dan ya pinggir-pinggirnya juga kalau kalian lihat dia nggak punya tunas di pinggir-pinggir sini. Di pinggirnya. Kan mulus aja gitu ya. Beda sama kayak kentang. Kalau kentang kan bisa kelihatan tuh ada yang tonjolan-tonjolan yang masuk ke dalam si kentangnya itu bagian dari si itu tempat tumbuhnya tunas dari kentang. Atau misalnya kayak jahe, kayak apa? Iya kayak jahe gitu, eh, kan dia berwas-was ya. Nah, was-was itu adalah tempat tumbuhnya daun gitu, atau tempat tumbuhnya tunas dari si jahe. Gitu. Jadi kalau kita mau membedakan modifikasi akar dengan modifikasi batang, kita lihatnya dari mana? Kalau modifikasi akar itu dia nggak punya tunas. Gitu. Yang dia itu punya tunas adalah yang dia modifikasi dari batang. Begitu. Contohnya apa? Kentang, jahe, bayi. Ya banyak lah modifikasi akar, modifikasi batang. Sedangkan kayak wortel gitu. Wortel kalau kalian potong atasnya, kalian potong tuh atasnya yang kayak, ya kan wortel bentuknya gini ya. Wortel gini, terus ada kayak daun-daunnya nih di sini. Kalau kalian potong bagian sininya, gitu. Udah, terus kalian tanam lagi nih si bagian akarnya. Tanam lagi di dalam tanah. Ya nggak bisa tumbuh dia. Gitu. Dia nggak ada tunas di bagian akarnya. Yang kayak daun-daun itu sebetulnya nempelnya bukan nempel ke akarnya ya. Bukan nempel ke si umbi wortelnya gitu. Tapi dia nempel ke batangnya yang emang kecil sih di sini kalau di wortel. Dan di daikon juga kurang lebih juga begitu. Oh, wait, masih ada yang nanya nomor 10 ya. Nomor 10. 10 mah ini. 11 ya mungkin. Iya, nomor 11 itu yang kanan itu adalah yang dia itu batangnya apa? Yang dia itu tipenya long shoot ya. Sebetulnya lebih ke dia itu punya lebih banyak silam gitu dibanding yang di kiri. Oke, kita lanjut ke yang B. Oh ya, jadi ini salah ya. Yang B, sayatan anatomi menunjukkan bahwa daikon merupakan akar yang mengalami pertumbuhan sekunder. Ya, ini benar. Ini jelas banget sebetulnya. Bisa kalian lihat nih silamnya. Silamnya dia tuh sangat ekstensif ya di sini. Sangat tebal dan dia beda dengan tumbuhan-tumbuhan monokotil atau tumbuhan dikotil yang dia itu tidak mengalami penebalan sekunder gitu misal, atau belum mengalami penebalan sekunder di akarnya. Kalau monokotil kan dia itu gini ya.
dikotil dulu deh. Dikotil kalau dia belum mengalami penebalan sekunder, dia kan struktur silamnya kayak gini ya. Uh, ya pokoknya ini silam, terus di antara ini silamnya, terus di antara silamnya nih foem-foemnya. Sedangkan kalau misalnya di monokotil, dia tuh susunannya kayak membentuk cincin. Saya ini silamnya nih yang bagian dalamnya. Terus di antara silamnya ini nanti ada foemnya. Gitu. Kalau kalian lihat di gambar yang kiri ini, yang A ini, dia kan nggak kayak gitu. Dia tuh silamnya tuh kayak continue gitu, membentuk suatu lingkaran yang utuh dari sini ke sini ya, gitu. Dan juga kalau kalian lihat di sini, apa ya? Ya itu sih sebetulnya yang paling utamanya. Susunan dari silamnya tuh menunjukkan kalau dia ini adalah uh, akar yang mengalami pertumbuhan sekunder. Yang C, kan dia udah mengalami penebalan sekunder. Apakah dia masih punya epidermis? Udah nggak punya ya. Ini yang bagian sini ini bukan epidermis, ini adalah periderm gitu. Yang ini apa? Yang ini adalah korteks sekunder. Di enggak. Yang bagian sininya itu adalah foem. Foem. Bagian sininya itu yang disebut sebagai korteks sekunder. Jadi ini lumayan unik atau emang salah satu kekhususannya dari si daikon ya. Jadi kalau korteks biasanya kan adalah hasil pertumbuhan primer ya. Tapi kalau di sini enggak gitu. Kalau di sini korteksnya itu tumbuhnya dari mana? Tumbuhnya ternyata dia dari si periderm ini gitu. Jadi peridermnya ini membentuk korteks baru nih gitu di daikon gitu. Yang daikon terbentuk dari aktivitas satu cincin kambium sekunder yang banyak membentuk floem. Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena ini banyak. Bisa kalian lihat dari potongan melintang terutama yang B. Yang lebih banyak tuh silamnya atau floemnya. Dia kan lebih banyak silamnya nih di sini. Kalau kalian lihat, yang jauh lebih mendominasi adalah pertumbuhan silamnya. Floemnya enggak. Bukannya tidak tumbuh sama sekali ya, floemnya ada. Tapi dia tuh tipis. Cuma segini doang. Gitu. Ya, jadi makanya dia nggak bisa disebut sebagai banyak membentuk foem. Itu karena yang foem yang dibentuk uh, sedikit gitu. Dari gambar terlihat periderm ya kak, bukan epidermis. Bisa. Pertama, dia itu banyak lapisnya. Kalau epidermis kan cenderung cuma satu lapis. Walaupun emang ada pengecualian. Yang kedua adalah si akarnya ini udah mengalami penebalan sekunder. Akar-akar itu kalau misalnya dia udah mengalami penebalan sekunder, biasanya epidermisnya bakal luruh atau dia itu bakal hilang gitu. Kenapa? Karena dia terlepas akibat penebalan si akarnya ini. Gitu. Apa lagi nih? Oh ya, velodrome dan periderm itu apakah beda? Velodrome itu adalah bagian dari periderm ya. Aku coba cek dulu. Periderm. Jadi periderm itu ada tiga. Periderm itu tersusun atas eh, tiga komponen. Ada yang namanya velum, ada velogen, ada velodrome. Gitu. Jadi kalau boleh aku gambar nih.
Misalnya ini peridomnya nih yang bagian sini ya. Jadi di tengah-tengahnya itu ada yang namanya veogen. Veogen ini biasa cuma selapis. Veogen ini apa? Veogen ini yang nanti menghasilkan si velum dan veodem. Gitu. Terus kalau si velum ini adalah bagian dari si peridem yang berada di bagian dalamnya dari si uh, veogen. Gitu. Ini velum yang di tengah-tengahnya itu adalah veogen. Yang di bagian luarnya itu adalah velodem. Itu. Velodem. Jadi apakah berbeda? Ya berbeda gitu. Si velodem itu adalah salah satu komponen dari velodem. Gitu. Tepatnya adalah bagian yang di luar dari si velogennya. Yang dia itu menggantikan epidermisnya. Eh, oh iya, aku sorry. Kayaknya kebalik. Ya, iya, sorry. Yang di luar itu velum ya. Sorry. Yang di luar itu velum, yang di dalam itu velodem. Gitu. Iya, agak kelupaan aku. Ya, jadi itu intinya cuma si velodrome itu salah satu komponen dari peridem, bukan berarti sama. Iya, velogen itu yang sering juga disebut sebagai bium gabus. Berarti dari gambar akarnya tebal ya, Kak? Oh, ini buat menentukan apakah dia penebalan sekunder atau enggak. Kita nggak bisa lihat cuma dari gambar akarnya tebal ya, tapi lebih ke susunan silamnya sih gitu. Kalau kalian lihat emang ini susunan silam akar yang mengalami penebalan sekunder kayak begini. Dia itu silamnya ekstensif atau dia membentuk lingkaran yang lumayan utuh gitu. Kayak di sini gitu. Berbeda dengan dikotil yang sebelum ini, dia itu sebelum mengalami penebalan sekunder ataupun dengan monokotil gitu. Oh ya, dan di sini bisa kalian lihat nih, atau bisa kalian bedakan antara yang dia itu tadi apa? Mana? Yang tadi itu kok nggak ada ininya. Oh ini. Yang mana yang pakait, yang mana yang pakai atau vessel element. Jadi yang kecil-kecil nih, si silam-silam yang kecil-kecil ini, yang bagian sini, ganti warna dulu. Yang sini-sini itu adalah silam yang pakait. Gitu. Sedangkan yang gede nih, yang ukurannya gede, ini adalah si vessel element atau trachea. Gitu. Peridom apakah jaringan gabus? Jaringan gabus itu sebetulnya istilah yang lain lagi ya. Jadi kalau jaringan gabus itu, jadi emang ada beberapa istilah sih. Kalau kita ngelihat batang, eh kalau kita ngelihat batang atau akar yang dia itu mengalami penebalan sekunder ya. Apa lagi nih? Trachea itu yang kecil, trachea yang lebar, jangan panjang. Trachea itu justru lebih pendek dibanding trachea biasanya. Yang lingkaran merah itu silemnya. Jadi ini tipe silem yang tracheit. Ini tracheit. Ini tipe silem yang dia itu trachea atau vessel element. Tuh.
Oh iya, Peridem termasuk jaringan apa? Maksudnya gimana nih? Jaringan apanya? Maksudnya kayak dia itu, iya jaringan apa nih? Kayak dia itu jaringan misalnya parenkim gitu atau gimana? Kalau gabus itu gimana? Gini, jadi emang di biologi tumbuhan ada beberapa istilah yang lumayan confusing. Pertama ada peridam. Aku di sini pakai istilah Inggrisnya aja karena kalau istilah Indonesianya kadang tuh aku juga agak ambigu ya. Ada yang namanya cork atau gabus. Terus ada juga yang namanya bud. Gitu. Peridem itu yang tadi tuh, yang tiga jaringan yang ada phloem, ada phloem, ada phloem. Gitu. Kalau ini jaringan yang menggantikan epidermis. Gitu. Kalau cork keseluruhannya ya keseluruhan jaringan yang menggantikan epidermis. Kalau cork atau gabus itu ini adalah si phloemnya betulnya gitu. Atau bagian dari si peridem yang dia itu di luar dari si phlogemnya. Begitu. Sedangkan kalau bark ini adalah jaringan yang berada di luar dari kambium vaskuler gitu. Ini tuh meliputi nanti ada phloem, ada peridem gitu. Ada juga konteks kalau misalnya konteksnya masih ada begitu. Ya, ini emang tiga istilah ini sih sebetulnya yang sering kebalik-balik ya kalau di biologi tumbuhan ini. Uh, Ya, kalau kita pakai definisi yang ini beda dong. Peridem itu dia itu salah satu komponen dari peridem adalah si gabus ini atau si cork ini gitu. Di mana si gabus ini adalah bagian dari peridem yang berada di luar dari si velogen gitu. Iya itu enggak dong. Cork itu enggak peridem, dia itu kalau kita pakai istilah yang biologinya adalah si phloem. Cork itu sama dengan si phloem gitu. Gimana? Ada bayangan belum nih? Oh, yang A itu berarti modifikasi batang yang punya tunas, iya. Yang punya tunas itu yang batang. Ya, jadi beda ya, peridom sama gabus tuh beda. Itu. Oke, ya. Setelah itu ada 13. Adakah yang masih dibingungkan di nomor ini? Tidak. Oke. Enggak, peridom itu bukan di luar jaringan gabus. Peridom kan ada tiga nih. Peridom itu apa-apa, nggak apa-apa. Peridom itu ada veogen, veodem. Dia itu ada veogen, ada yang namanya phloem. Jadi kalau kita lihat dari uang ke dalam nih, misal aku ngambil sayatan dari si batangnya,
Gitu. Misal yang tengah ini si velogen. Ini velogen. Terus yang bagian sini adalah veodeng. Yang bagian sini adalah velem. Gitu. Nah si gabus ini, si cork ini adalah si bagian velemnya ini. Gitu. Sedangkan ketiganya ini masuk ke peridem. Gitu. Velem. Bentar. Ya jadi aku nggak tahu ya, aku kadang agak bingung sama istilah Indonesianya gitu. Makanya aku lebih prefer istilah yang Inggris di sini sih. Gitu. Jadi mungkin boleh dikoleksi juga ya kalau misalnya aku agak keliru di istilah bahasa Indonesia. Jadi ya aku pakainya sih 3 ini. Ya udah daripada kelamaan aku ke nomor selanjutnya dulu. Tumbuhan memiliki beragam adaptasi untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Perhatikan sayatan-sayatan bagian tumbuhan berikut dengan gambar kiri menunjukkan tendril yang dapat berasal dari daun atau batang. Ya, ini yang I ya. Yang I apakah dia yang satu apakah dia dari batang atau daun? Menurut kalian gimana? Kalau dilihat aja deh dari si susunan pembuluhnya. Kira-kira ini batang atau daun sih? Iya, dari batang ya. Kelihatan kok ini uh, bentuknya aja, bentuk si jaringan pembuluhnya adalah jaringan pembuluh dari batang. Gitu. Yang B, apakah tendril itu dari tumbuhan yang sama dengan tumbuhan di bagian kanan? Salah ya. Salah. Yang kanan apa nih? Kira-kira kelompok tumbuhan. Iya, yang satu, yang kiri itu monokot. Iya, Jadi yang kiri itu yang dikotil, yang kanan itu yang monokotil. yang Jelas kiri lah. kecil kan? Iya, yang kiri dikotil. Oh, Kiri dikotil, kanan monokotil. Ya kelihatan sih dari sini dia susunan pembuluhnya menyebar. Kalau monokotil kan menyebar ya. Dan juga nggak ada kambiumnya di sini. Sedangkan yang kiri dia membentuk suatu cincin kayak gini gitu. Dan ya ada kambiumnya di sini. Gitu. Yang C, tendril tersebut memiliki habitat yang berbeda dengan tumbuhan di kanan. Benar nggak nih? Tendril tuh biasanya di tumbuhan-tumbuhan yang kayak gimana sih? Tendril, fungsinya tendril apa sih? Fungsinya tendril kan dia buat kayak melilit ya. Salah satunya buat melilit ke tumbuhan lain gitu. Ini tendril. Ya, melilit atau contohnya adalah ya ini tumbuhannya tumbuhan ini tumbuhannya sebetulnya adalah dari kelompok ukur Bitaceae. Tendril itu bukan sorry. Iya, yang kayak anggur. Jadi tendril itu bahasa Indonesianya adalah ini sulur. Ya jadi ini biasanya buat tumbuhan-tumbuhan yang batangnya tuh nggak terlalu kuat gitu. Makanya dia butuh buat punya si sulur ini buat salah satunya buat nempel ke tumbuhan lain gitu. Makanya dan sedangkan kalau yang di kanan ya ini
jelas lah ini adalah Aerenkium nih. Aerenkium. Gitu. Ya ini di tumbuhan-tumbuhan yang di daerah yang dia itu kurang air. Kurang air. Yang dia itu terendam air atau kurang oksigen gitu. Ya kurang oksigen biasa karena terendam air gitu. Yang daun muda menggulung itu beda lagi. Daun muda menggulung itu aku jujur agak lupa namanya apa, tapi beda ya. Itu bukan termasuk tendril gitu. Kalau tendril itu yang dia itu kayak batang. Ya pokoknya yang ya contohnya di tumbuhan anggur lah gitu. Yang D, rongga yang terdapat pada bagian kanan berperan untuk adaptasi tumbuhan pada habitat yang hipoksik. Ya ini ya benar. Kak, buat apa? Kenapa tumbuhan perlu aerenkium? Ya salah satunya buat beradaptasi dengan habitat yang dia itu kurang oksigen. Salah satu. Ya contohnya di tanah yang berair gitu atau di bawah air gitu. Ya, ini harusnya aman lagi. Yang 14. Gibberellin adalah salah satu hormon tumbuhan yang berperan dalam proses pengembangan vegetatif maupun generatif. Berbagai studi kemudian dilakukan untuk memahami proses biosintesis, transport, maupun distribusi GA pada tumbuhan, salah satunya dengan menguji GA3 yang dikonjugasikan dengan fluorescence. Yang A, GA3 kehilangan bioaktivitasnya ketika berkonjugasi dengan senyawa fluorescence. Ini salah. Ya bisa kita lihat dari yang B nih. Ini kalau misalnya GA doang. Yang ini GA tambah fluorescence. Ya bisa dilihat kok, walaupun memang di sini persentase germinasinya jadi agak berkurang ya. Kalau misalnya GA-nya dikonjugasikan dengan fluorescence gitu. Tapi apakah dia kehilangan? Kehilangan ya istilahnya enggak, dia nggak bisa sama sekali nih melakukan aktivitasnya gitu. Enggak kan? Dia masih tetap ada aktivitasnya. Cuma emang agak berkurang dibandingkan kalau misalnya GA doang gitu. Yang B, aplikasi senyawa FL menurunkan persentase perkecambahan pada tanaman GA. Ini juga salah. Lebih tepatnya adalah kita nggak bisa tahu. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, yang yang ini sama sekali tidak ditambahkan apapun, dengan yang FL, yang ini, yang ditambahkan FL, ya nggak ada perbedaannya gitu. Jadi apakah dengan penambahan, dan ini sama-sama 0% ya. Jadi ya kita nggak bisa tahu apakah dengan penambahan FL itu dia nurunin perkecambahan atau enggak gitu. Karena yang nggak pakai FL juga nol. Yang C, Paklo merupakan senyawa inhibitor transport dari GA. Nah ini salah. Kenapa? Kita lihat deh di sini. Kalau misalnya dia ditambahin Paklo, panjang hipokotilnya jadi cuma segini. Kalau dia ditambahin GA dan Paklo, dia panjang hipokotilnya segini. Kalau gitu, si GA ini dengan keberadaan Paklo nih, apakah dia masih bisa melakukan aktivitasnya dia? Gitu. Yang salah satunya adalah pemanjangan hipokotil ya. Masih bisa kan? Bisa kalian lihat nih di sini. Ada perbedaan yang jelas antara cuma Paklo doang dengan Paklo tambah GA. Gitu.
Dan si GA ini biar melakukan aktivitasnya dan ya hormon tumbuhan pada umumnya ya, biar dia bisa aktif gitu, biar dia bisa menghasilkan suatu respons, si hormon tumbuhan ini butuh ditransfer gitu. Kalau misalnya si PACO ini adalah inhibitor dari transportasi GA, harusnya waktu GA dan PACO, waktu si tumbuhannya ditambahin GA dan PACO, harusnya dia itu panjang hipokotilnya ya cuma segini gitu. Alias penambahan GA harusnya nggak berpengaruh gitu. Karena kalau walaupun GA-nya ini ditambahin, kalau misalnya GA-nya nggak bisa ditransfer, ya dia nggak bisa melakukan aktivitasnya dia. Begitu. Terus yang C udah. Yang D, GA3 merupakan senyawa regulator dalam pemanjangan hipokotil. Ya ini jelas ya. Ini benar. Gitu. Walaupun kalau di tumbuhan biasanya tuh aku agak lupa sih apakah GA3 atau bukan. Gitu. Jadi giberelin dan hormon-hormon tumbuhan lainnya tuh biasanya banyak jenisnya. Ya GA3 nih salah satu jenis dari GA ya. Gitu. Dan benar, dia itu salah satu yang mengatur pemanjangan hipokotil. Oke, ada masalah terkait nomor yang ini. Oke, aku lanjut dulu. Yang 15, meledaknya pembangkit listrik tenaga nuklir seperti di Fukushima melepaskan paparan radiasi. Radiasi memiliki beragam efek terutama dalam proses reproduksi organisme, termasuk di tumbuhan. Ini efek radiasi terhadap mortal ya, di Chernobyl. Yang A, biji dengan ukuran yang besar lebih cepat dan mampu tumbuh dibandingkan biji dengan ukuran yang kecil. Biji yang ukurannya besar berarti kita lihat dari ini ya, dari seed mass gitu. Pertama, apakah dia lebih mampu tumbuh? Ya ini benar. Kalau dia lebih mampu tumbuh ini benar. Yang ini betul. Bisa kita lihat di sini nih. Gitu. Yang germination suksesnya jauh lebih, ya ada peningkatan lah seiring dengan peningkatan massa dari si bijinya. Sementara tapi untuk germination time kita harus lihat juga. Untuk germination time justru di sini hmm, makin ke kanan ini kan masa bijinya makin meningkat ya. Ya. Ini dari log min 3,2 sampai log min 2,8 itu kan meningkat masa bijinya. Dia justru germination time-nya meningkat gitu. Ya kalau germination time-nya meningkat berarti dia enggak makin cepat dong itunya tumbuhnya gitu. Yang B, radiasi memperbesar gap germination sukses dari biji dengan ukuran yang kecil dan biji dengan ukuran paling besar. Iya, gap germination sukses itu maksudnya apa? Perbedaan dari kesuksesan germinasi biji gitu. Antara yang ukurannya paling kecil dengan yang ukurannya paling besar. Ya contoh, ya bisa kita lihat nih. Kalau dia radiasinya tinggi, perbedaannya segini. Radiasinya rendah, perbedaannya cuma segini. Gitu. Ya jadi dia memperlebar ya, si gap germination sukses. Yang C, radiasi mengakibatkan penurunan persentase germinasi. Hmm, iya, ya ini jelas ya. Makin tinggi radiasinya,
Germination suksesnya makin rendah. Jadi ini benar. Ini benar. Ini salah. Ini benar. Yang D, paparan radiasi berbanding lurus dengan waktu untuk germinasi pada biji yang berukuran sama. Nah, ini kita harus paham perbedaan antara berbanding lurus dengan berkorelasi positif. Gitu. Jadi berbanding lurus itu kalau misalnya kita punya data nih. Misal ini sumbu X, ini sumbu Y. Berbanding lurus tuh kalau misalnya antara X dengan Y, ya dia kalau kita bikin grafik nih antara titik-titik datanya ya, kita bikin regresi, si garis regresinya itu ya tegak, dia itu lurus. Di sini nggak lurus sih, tapi ya intinya dia itu membentuk persamaan ini gitu antara X dengan Y-nya. Dan ininya apa? Dia itu positif ya gitu. Jadi X-nya makin tinggi, Y-nya juga makin tinggi. Gitu. Kalau misalnya berkorelasi positif, nggak harus berbanding lurus. Bisa aja gini. Ini Y, ini X. Misalnya dia gini. Ya, hanya dia begini. Ini dia kita nggak bisa sebut sebagai berbanding lurus. Ini tidak berbanding lurus. Tapi dia itu berkorelasi positif. Yang ini dia itu berbanding lurus. Anggap saja garisnya lurus ya. Berbanding lurus dan berkorelasi positif. Gitu. Jadi kalau korelasinya positif ya dia itu pasti berbanding lurus. Gitu. Tapi salah. Kalau misalnya dia itu berbanding lurus, dia itu pasti korelasinya positif. Tapi kalau misalnya dia korelasinya positif, dia belum tentu berbanding lurus. Gitu ya. Jadi kalau di sini paparan radiasi itu dia tidak berbanding lurus dengan waktu untuk germinasi pada biji yang ukurannya sama. Berarti dari sini ke sini. Oke, dari sininya dari apa? Dari grafiknya kelihatannya emang lurus kan, gitu. Tapi ingat di sini radiasinya satuannya adalah si radiasinya ini adalah dalam log radiasi. Gitu. Sedangkan di soal itu paparan radiasi doang, bukan log radiasi. Jadi si paparan radiasi ini emang korelasinya positif tapi tidak berbanding lurus. Gitu. Yang berbanding lurus itu adalah log paparan radiasi. Ini berbanding lurus. Tapi paparan radiasinya doang ini tidak berbanding lurus. Gitu. Nah, berbanding lurus tuh artinya misalnya A dan B berbanding lurus, A sama dengan 5, B sama dengan 5 juga ya. Enggak harus. Yang penting dia itu grafiknya membentuk persamaan grafik linear gitu. Atau dia itu membentuk ya kalau misalnya garisnya kita rumusin itu garisnya bisa kita rumuskan dengan Y sama dengan MX tambah C gitu. Sedangkan kalau misalnya ini ya bisa aja Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C gitu misalnya.
Gitu. Yang A kenapa salah? Karena ya ini, dia itu emang lebih mampu tumbuh nih kalau kita lihat. Germination suksesnya meningkat seiring pertambahan berat bijinya. Tapi dia justru germination time-nya meningkat gitu. Germination time-nya meningkat, waktu germinasinya meningkat, dia nggak lebih cepat tumbuh dong, justru lebih lama tumbuhnya dia gitu. Misalnya germination time-nya awalnya 10 hari, yang misalnya ini biji yang biasa, yang kecil ya. Dengan biji yang besar misalnya dia di sini jadi 20 hari. Ya kan makin lama dia waktu tumbuhnya, waktu germinasinya. Begitu. Ada pertanyaan lagi nih terkait yang ini. Oke, mungkin kita lanjut ke yang 16. Perkembangan bagian-bagian bunga secara umum diketahui dipengaruhi oleh 4 kelompok gen, yaitu ABCE ya. Data di bawah ini memperlihatkan pengaruh bakteri terhadap perkembangan bunga petunia. Yang A, pemaparan bakteri mempengaruhi fusi bagian-bagian bunga. Kita lihat dulu ya dari bunga yang dia itu kena bakteri sama yang enggak. Yang kiri ini yang enggak kena bakteri, yang kanan yang kena. Jujur yang A ini aku agak ragu, tapi aku cenderung ke salah sih gitu. Bentar. Aku agak ragu ya. Kenapa ya? Sebetulnya bisa benar juga sih. Kita bisa lihat dari yang E ya. E dan J, E dan J ini kan pistil ya. Yang E itu yang enggak kena paparan bakteri, dia ya udah cenderung membentuk satu tabung yang begini. Yang J itu dia justru membentuk kayak daun gitu. Jadi kan dia kayak nggak fusi ya di sini gitu. Ya, jadi ada kemungkinan benar sih kalau yang A ya. Gitu. Apakah kalau petanya ya kayaknya sama, kurang lebih mirip ya, kecuali warnanya yang berubah. Apakah dia fusinya berubah juga? Kalau dari pengamatanku enggak sih. Kalau ininya stamennya yang D dan I, apakah ada perbedaan? Jadi ada perbedaan. Si stamennya jadi kayak ada daun ya di ujungnya. Tapi apakah dia fusinya jadi berbeda? Kayaknya enggak juga sih. Gitu. Jadi ya kemungkinan sama aja sih yang bikin dia itu jadi berbeda. Dia itu bikin dia mempengaruhi fusi bunga. Oh ini sampai 8:30 aja karena ya sama kayak kemarin ya 1,5 jam aja. Terus yang B, pemaparan bakteri meregulasi ekspresi kelompok gen E secara positif. Kita lihat gen E ini apa sih? Jadi kalau aku boleh mendefinisikan gen E ini yang bikin bunga, yang membuat bunga jadi bunga gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada gen E, ya udah bunganya tuh jadi nggak beda jauh sama daun. Dan inilah yang terjadi pada kasus di nomor 16 ini. Kalau kalian lihat bunganya itu jadi kayak daun kan. Warnanya, warna petalnya dari yang tadinya putih jadi hijau kehijauan begini. Si
B sama G ini sepal ya. Ya sepalnya makin membentuk kayak daun. Jadi kayak ada, jadi kayak gini. Jadi membuat. Terus ini si stamennya di ujungnya jadi ada daun. Si pistilnya juga sama. Di sini jadi daun dia, bukan jadi pistil lagi. Gitu. Terus yang C, pemaparan bakteri menjadikan burung tidak mampu lagi mempolinasi bunga. Ya ini benar. Oh ya, yang B dulu ya. Ya ini berarti salah ya. Dia regulasi ekspresinya bukan secara positif, tapi secara negatif. Gitu, dia mengurangi ekspresi gen E, makanya si bentuk bunganya nih jadi kayak daun. Gitu. Yang C, pemaparan bakteri menyebabkan burung tidak mampu lagi mempolinasi bunga. Ini aku cenderung ke benar. Kenapa? Ya kita lihat aja si pistilnya nih, dia jadi kayak gini. Jadi daun. Apa yang mau dibuahi, apa yang mau dipolinasi sama burung gitu. Kalau misalnya penyebabnya adalah burung ya. Jadi petunia ini emang penyebabnya beda jenis petunia, penyebabnya beda ya. Ya kemungkinan kalau di sini yang di soalnya itu burung ya berarti burung penyebabnya. Yang D ya ini benar lah ya. Karena kita lihat kalau misalnya si gen E-nya ini di down regulasi atau dikurangi ekspresinya, bentuk bunganya jadi kayak daun. Gitu. Yang membuktikan kalau misalnya bunga itu emang adalah modifikasi dari daun. Gitu. Yang A itu tadi gimana ya? Agak kurang paham. Oh iya, yang A itu jadi pemaparan bakteri mempengaruhi fungsi bagian-bagian bunga. Sebetulnya ini aku agak ragu apakah dia benar atau salah, tapi aku cenderung ke benar karena kalau kita lihat si pistil bunganya ini, kalau misalnya dia nggak ada bakteri, dia kayak gini nih, dia kayak satu tabung yang dia itu menyatu ya. Sedangkan kalau misalnya ada bakteri, dia pistilnya kayak daunnya yang terpisah-pisah begini gitu. Makanya aku condong ke si bakterinya ini menyebabkan fusi bagian bunganya ini jadi berkurang gitu atau tidak terjadi ya. Terutama di bagian pistil. Begitu. Oke, next ke 17 ya. Oh, bentar. Apa nih? Oh iya, mau SS nomor 15. Oke, udah. Oke ya, aku lanjut. Oh iya, eh 15D salah ya. Oh iya, 15D itu salah. Karena walaupun dia korelasinya positif, tapi dia tidak berbanding lurus. Yang 17, spermatopita memiliki beragam cara agar biji yang dihasilkan mampu disebarkan namun tetap terlindungi. Prunus mume adalah tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan di Jepang. Gambar di bawah ini merupakan data penelitian terkait struktur buah tumbuhan dengan genus Prunus. Keterangan sayatan buah yang diwarnai dengan reagen pendeteksi lignin. Yang A, sayatan buah di atas memperlihatkan bahwa buah tersebut diklasifikasikan menjadi buah dupa atau buah batu. Ya ini benar. Ya kita lihat aja bagian dalam dari si buahnya atau si endo endokarp endokarpnya gitu atau bagian lapisan dalam dari si buahnya nih.
Kalau kita lihat kan dia terwarnai oleh lignin ya. Warnanya jadi merah-merah begini nih. Ini menandakan dia itu adalah bagian yang mengandung lignin gitu karena terwarnai oleh si pendeteksi lignin, si polyglucino HCl ini gitu. Dan ya salah satu atau ciri utama dari buah batu itu bagian dalam dari si buahnya ini dia itu keras. Ya sesuai namanya ya buah batu gitu. Yang B, gen CHS saat mengalami delesi mampu mengubah tipe buah menjadi berry atau baka. Ini aku cenderung ke salah sih. Ya kita lihat aja si CHS ini dia aktifnya di mana sih? Dia itu aktifnya di bagian luarnya nih. Di mesokarp ya. Di bagian daging buahnya, bukan di bagian endokarpnya. Itu. Iya karena dia aktifnya di mesokarpnya. Kalau misalnya dia delesi, dia harusnya nggak mempengaruhi si endokarpnya dong, gitu. Kan salah satu yang membedakan, ya salah satu yang utama yang membedakan berry atau baka dengan buah batu atau drupa adalah endokarpnya. Kalau berry atau baka endokarpnya itu dia lunak. Buah batu endokarpnya keras. Gitu. Ya kalau misalnya yang termutasi itu misalnya gen PAL nih. Gen PAL atau C4H atau COA OMT. Nah itu mungkin ya. Karena gen-gen ini aktifnya di endokarpnya. Di endokarpnya si buah plum ini. Gitu. Tapi kalau si CHS kan enggak. Dia aktifnya di mesokarp. Gitu. Yang C, penyebaran biji dari buah ini dapat dibantu oleh mamalia. Ya ini benar gitu. Kenapa? Karena dia ini termasuk buah batu. Karena bagian dalam dari buahnya ini keras gitu. Jadi ya dia cukup terlindungi waktu digesti gitu oleh mamalia. Makanya bisa disebar oleh mamalia. Gitu. Yang D, persebaran lignin pada buah terkumpul di sekitar biji sebagai media perlindungan bagi biji. Ya, ini benar aja. Emang fungsi dari endokarp yang keras itu ya buat melindungi biji. Begitu. Kak, dari si CHS menyebabkan ligninnya terbentuk di uang ya Kak. Sebetulnya, oh ya ini yang warna merah ini bukan si polyglucinolnya ya. Gitu. Ini yang di A ini, si warna merah ini adalah level ekspresi gen. Level ekspresi. Jadi bukan polyglucinol. Gitu. Dan ya di sini si gen CHS dia itu aktifnya adalah di bagian luar nih, di bagian mesokarp gitu, bukan di bagian endokarpnya dari si buahnya ini. Gitu. Jadi ya kemungkinan dia itu tidak berpengaruh terhadap perkembangan dari endokarp. Sedangkan yang membedakan yang membedakan buah batu dengan buah beri atau baka itu adalah apakah endokarpnya keras atau lunak gitu. Jadi kalau yang bawah baca gambarnya itu, yang bawah ini menunjukkan ekspresi dari masing-masing gen ya. Jadi kalau yang misal gen PAL nih, gitu. Berarti gen PAL ini ekspresinya paling tinggi di mana? Paling tinggi itu ternyata di bagian endokarp. Gitu.
Walaupun ada juga ekspresi di bagian mesokarp. Atau gen apa nih? Gen CSOMT. Dia itu ekspresinya ternyata cuma di bagian endokarpnya doang nih. Soalnya yang warna merah cuma di endokarpnya doang. Gitu sih. Kalau yang bagian atas ya kita ngeliat aja bagian mana yang kewarnai sama warna merah. Itulah yang ada wologlucinolnya. Apa tadi? Yang C kenapa benam ya? Karena dia punya kalau kalian lihat buah bijinya dulu deh, bijinya tuh ya dia keras. Bisa kelihatan sih kayak ya udah ini bijinya keras. Yang kedua dia juga dilindungi oleh si endokarpnya. Endokarpnya ini mengandung lignin atau dia itu endokarpnya juga keras gitu. Makanya si buahnya, si bijinya harusnya tahan walaupun dia dimakan sama mamalia gitu. Yang notabene si mamalia ini kan dia punya enzim pencernaan yang lumayan kompleks gitu yang bisa menghancurkan banyak jenis makanan ya. Atau ya alternatifnya dia nggak harus didigesti sih sama si mamalianya. Bisa aja dia karena dia keras nih, si mamalianya nggak bisa lawan gitu. Ya udah dia nanti makan daging buahnya, ya kan dia mungkin makannya sambil jalan ya. Gitu. Terus si bijinya nanti dilepehin gitu atau dibuang. Itu juga bisa mekanismenya gitu. Hmm, Oke. Oh yang B. Oh ya yang B itu berarti kalian harus tahu dulu nih jenis-jenis buah. Jadi ada yang namanya pertama buah beri. Buah beri ini adalah yang hmm, buah yang keseluruhannya itu lunak gitu. Baik kulitnya, daging buahnya atau mesokarpnya, endokarpnya dia itu lunak. Sedangkan kalau buah batu atau sidupa, ekso, ekso sama mesonya itu umumnya dia lunak atau berdaging lah ya gitu. Tapi endokarpnya keras. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau misalnya salah satu yang utama dari pembedaan yang utama antara beri sama buah batu itu adalah di apakah endokarpnya itu lunak dan atau keras. Nah, kita lihat di sini si CHS, si gen CHS itu dia ternyata aktifnya cuma di bagian luar dari cuma di mesokarp. Mesokarp sama exokarp juga nih. Dia aktifnya di mesokarp dan exokarp. Jadi kemungkinan dia itu kan nggak aktif di endokarp ya, atau dia tuh nggak terlalu aktif nih di endokarp. Jadi ya ada kemungkinannya kalau misalnya si CHS ini dia sebetulnya nggak mempengaruhi eh, produksi lignin ya. Gitu. Bentar, coba aku lihat ini di D49. Iya, kemungkinan begitu. Nah, oke. Mungkin ada yang mau tanya dulu dari tumbuhan ini, dari materi tumbuhan atau materi OSN secara umumnya. Ya, jadi tadinya aku mau bahas bioinfo, tapi katanya lebih baik diterusin dulu soalnya. Jadi ya udah aku terusin dulu soalnya. Ya, kemungkinan kita baru bahas bioinfo di minggu depan sih. Gitu. Cukup nggak ya satu soal lagi? Ada deh, aku coba soal ini.
Berikut adalah data yang berkaitan dengan aktivitas jantung manusia atas dan bagian dari jantung manusia bawah. Mungkin aku langsung jawab aja. Yang A, pada detik 0,6 otot C relaksasi, otot B kontraksi. Ini kan di sini atriumnya lagi ngisi nih, gitu. Si ventrikelnya lagi ngisi ya, gitu. Ventrikel dan atriumnya ngisi. Dari mana? Dari tekanannya dia meningkat. Ini benar. Ini otot C relaksasi, otot B kontraksi. Aku agak ragu, tapi kemungkinan benar. 0,3 aliran darah ke bagian A menyebabkan ini benar, ini pada 0,4. B dan C tertutup pada detik ke 0,7. Benar sih. Kayaknya nanti ini aku harus cek lagi ya. Karena aku agak lupa nih dengan materi ini. Iya, 0,3 itu mulai menurun. Bentar. 0,3 tuh di sini ya. 0,3 dia masih agak naik sih. Ya, walaupun grafiknya nggak terlalu jelas. Gitu. Tapi ya aliran darah ke bagian A itu ya salah satunya meningkatkan aliran darah meningkatkan tekanan darah di situ. A itu kan aorta ya. Gitu. Kabut otot pada bagian C. Ya mungkin ini kalian bisa cek sendiri ya. Aku jujur agak lupa nih terkait materi jantung ya. Oh iya, ada yang mau tanya dulu nih di sini. Iya, yang A relaksasi semua. Iya deng, A itu iya deng. Yang A itu kayaknya masih relaksasi deh otot itunya. Ya semua ototnya masih relaksasi di bagian di detik 0,6. Gitu. 0,7 tuh di sini. Rambut otot pada bagian C. Ya. Oke. Oh ya, ini ada pertanyaan dulu. Kalau mau belajar anatomi biar hafal tuh gimana? Kadang udah baca tapi pas ngerjain kadang bingung. Aku nggak pernah ngafal anatomi sih. Jadi kalau anatomi ya emang harus dihafal gitu, tapi hafalnya tuh lebih ke aplikasinya aja. Jadi kayak kamu kalau misalnya mau hafal anatomi terutama di tumbuhan, ya sering-sering lah latihan soal tentang anatomi. Latihan soal yang dia itu memuat anatominya tumbuhan gitu. Dan mungkin salah satu yang bisa membantu adalah mempelajari etimologi katanya atau asal katanya dari mana sih gitu. Contohnya Iron Kim. Air kan kalau bahasa Inggris air, udara. Kim itu ya jenis-jenis sel tumbuhan kan bahannya ada kim ya. Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan kan ada kimnya gitu. Ya tipsku itu sih. Dan emang kalau mau ngafal itu agak ribet ya. Kenapa? Karena banyak. Baik di tumbuhan maupun di hewan. Walaupun kalau di hewan sebetulnya nggak terlalu itu ya. Nggak terlalu apa?
Kalau untuk teori nggak terlalu penting, walaupun untuk praktikum lumayan penting sih. Gitu. Kak, Kak, saran referensi buat OSN SMP. Oh, kalau SMP kayaknya belajar Campbell aja sih. Kalau buat biologinya ya, aku fisika kurang tahu karena aku nggak ikut. Aku OSN SMP nggak lolos sampai nasional, jadi aku belum belajar yang fisikanya. Tapi mungkin ya kalau Campbell, kalau bio Campbell aja, harusnya udah cukup. Hmm. Kak, materi minggu depan apa ya? Minggu depan kemungkinan aku mau bahas bioinfo nih karena aku udah janji ya mau bahas bioinfo tapi nggak jadi. Eh, dan itu kayaknya satu-satunya materi praktikum yang belum ya. Kalau biokim dan biomol kan udah tuh di awal. Terus hewan udah sama Kak Jeff. Ya udah berarti materi praktikum yang belum cuma bioinfo doang gitu. Kak mau tanya kalau DNA-nya Untel 5 ke 3, RNA polimerase-nya nempel dari 3 ke 5. Ah, maksudnya gimana nih? Geraknya kah atau bentar RNA polimerase? Misal aku punya DNA, ini 5, ini DNA, ini 5, ini 3. Misal aku punya RNA polimerase nih, RNA polimerase. Ya dia itu geraknya bakal gerak dari 3 ke 5 gitu. Nah, ke arah situ. Begitu. Kenapa? Karena ya RNA yang dia hasilkan itu kan pasti 5-nya di sini, 3-nya di sini kan. Gitu. Jadi emang arah geraknya tuh kalau RNA polimerase kalau kita dari perspektif DNA-nya nih, dari perspektif DNA-nya itu dari 3 ke 5 gitu. Tapi kalau RNA yang dihasilkan ya tentu tetap dari 5 ke 3 gitu. Tapi kalau asam amino baca dari 5 ke 3 kan. Iya, iya asam amino 5 ke 3. Tapi kita pakainya RNA ya, yang baca di RNA-nya. Kalau kita pakai DNA template ya nggak dari 5 ke 3 dong. Asam amino. Maksudnya kalau nerjemahin kodon gitu ya dari RNA ke kodon asam amino. Iya, itu dari 5 ke 3 gitu. Oke, karena udah jam segini, kalau misalnya mau live boleh ya. Tapi kalau masih ada yang mau ditanya juga boleh ditanyakan dulu. Oke, makasih semua. Sampai ketemu minggu depan ya. Berarti minggu depan pertemuan terakhir harusnya. Karena kita 6 pertemuan kan ya. Oke, makasih banyak semuanya. Aku live meeting ya. Oke, aku izin share screen dulu. Oke, jadi kemarin tuh aku sampai nomor 10 ya. Mungkin aku lanjut bahas di nomor 10.
Bentar. Ya, jadi oh ya, ini masih pakai soal yang kemarin ya, yang 2019. Hmm, ya. Jadi di sini di nomor 10 ini disebutkan kalau Anda memiliki dua konstruk gen GFP, yaitu gambar A dan juga ya dari gambar A. Kedua konstruk gen ini bedanya di mana? Bedanya di keberadaan enhancer yang dapat meningkatkan ekspresi gen. Kalau misalnya ada glukokortikoid. Kedua konstruk kemudian ditransfersi secara terpisah ke dua jenis sel berbeda. Setelah itu Anda mengukur ekspresi gen GFP pada setiap sel lain dengan dan tanpa dexamethasone. Anda kemudian melakukan modifikasi pada konstruk Y dengan melakukan delesi dengan pada bagian dari enhancer. Konstruk baru tersebut kemudian ditransfersi lagi. Lalu GFP diukur dengan cara yang sama. Oke, kita ke pernyataannya ya. Yang A, sel lain satu kemungkinan memiliki reseptor glukokortikoid, sedangkan sel lain 2 tidak. Nah, ini jawabannya adalah salah. Nah, kenapa salah? Karena kalau kita lihat di sini, kalau misalnya kedua sel ini, dia bisa di istilahnya di enhance gitu produksi GFP-nya kalau misalnya ada glukokortikoid. Gitu. Bisa kita bandingin, bisa kita lihat di sel lain satu nih misalnya. Di sel lain satu kalau nggak ada glukokortikoid, dia ekspresinya 20 di yang bagian Y ya. Kalau misalnya ada glukokortikoid, dia ekspresinya jadi 100. Di sel lain 2 juga begitu, ada peningkatan. Kalau misalnya dia nggak ada glukokortikoid, dia 1. Kalau ada, dia 80 gitu. Ya, hal ini menunjukkan kalau dua-duanya punya reseptor glukokortikoid gitu. Yang membedakan adalah apa? Di sini kalau di sel lain satu itu, dia itu baseline-nya. Kalau misalnya nggak ada glukokortikoid yang di sini, dia baseline-nya itu adalah 20. Kalau misalnya ada enhancer tapi nggak ada glukokortikoid ya. Sedangkan di sel lain 2, dia baseline-nya adalah 1. Gitu. Jadi dua-duanya tetap punya reseptor glukokortikoid gitu. Tetapi yang membedakan di sini ya seperti pada soal juga udah dibilang nih gitu. Bedanya di mana yaitu di enhancer-nya gitu. Yang enhancer sel lain satu lebih aktif lah istilahnya. Terus kalau yang B itu sel lain satu kemungkinan memiliki reseptor glukokortikoid dengan mutasi gain of function yang menyebabkan peningkatan aktivitas reseptor. Kita lihat di sini. Ya ini benar. Kenapa benar ya? Karena bisa kita lihat di sini sih sebetulnya di bagian Y. Kalau di Y kan bisa kalian lihat waktu ditambahin glukokortikoid maupun nggak ditambahin glukokortikoid, si sel lain satu itu produksinya lebih banyak. Waktu nggak ditambahin glukokortikoid, dia produksinya 20 waktu di sel lain satu. Sedangkan di sel lain 2, dia produksinya cuma 1. Di sel lain satu, waktu dia ditambahin glukokortikoid, produksinya jadi 100. Di sel lain 2, dia cuma 80. Jadi ya di sini kemungkinan si sel lain satu, dia ada si reseptor glukokortikoidnya dia itu gain of function gitu atau dia itu uh, mendapatkan suatu fungsi baru yang dimana fungsi barunya ini adalah peningkatan ekspresi dari reseptornya ini gitu. Uh, dari reseptor yang menyebabkan gennya ini mengalami peningkatan ekspresi. Yang C, sel N1 memiliki protein yang spesifik pada jaringan tertentu yang dapat mengenali dan menstimulasi enhancer pada bagian yang berbeda dari glukokortikoid. Ini itu hmm,
Jujur aku agak ragu ya, gitu. Hewan satu memiliki protein yang spesifik pada jaringan tertentu. Ya ini aku agak ragu apakah dia benar atau salah ya. Kenapa aku ragu? Karena ya kalau hewan satu memiliki protein spesifik. Hmm, sebetulnya agak susah sih dilihat dari sini ya, dari data yang ini, karena nggak ada yang menunjukkan dia itu punya protein yang spesifik pada jaringan tertentu. Karena kedua sel lain ini kita nggak disebutin sel lainnya ini apakah dari jaringan yang sama atau berbeda gitu. Ya mungkin salah ya, tapi aku juga nggak terlalu yakin sih kalau yang C. Terus yang D, DLS yang dilakukan pada konstruksi menyebabkan glukokortikoid tidak dapat berikatan langsung dengan DNA tanpa bantuan reseptor glukokortikoid. DLS yang dilakukan pada konstruksi. Oh, ini salah sih. Ya, ini sebetulnya kenapa salah ya? Karena glukokortikoid itu kalau misalnya berikatan dengan DNA, emang harus pakai ini, emang harus pakai reseptornya. Dia nggak bisa langsung berikatan, langsung nempel ke DNA gitu. Jadi bukan karena DLSI-nya ya, tapi emang dari sananya begitu. Si glukokortikoid ini, dia nggak bisa nempel kalau misalnya nggak nempel duluan sama reseptor gitu. Ya, nah, iya yang C itu salah karena belum pasti di sini dia sebutnya cuma sel line. Sel line itu belum tentu dia dari jaringan yang berbeda. Begitu. Yang sel line 2 juga bisa dibilang dapat mutasi gain of function, Kak. Kayaknya enggak sih, lebih ke sel line 1 gitu. Karena kalau gain of function tuh biasanya lebih ke mutasi-mutasi yang dia meningkatkan ekspresi, meningkatkan aktivitas, walaupun nggak selalu ya, tapi kecenderungannya adalah begitu. Ya gimana, ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke. Apa nih? Iya, kenapa?